Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5. Judul renungan hari ini, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kelemah lembutan dan kekuatan tidak sering muncul dalam pikiran pada saat yang bersamaan. Ini adalah contoh lain dari definisi dunia dan definisi Tuhan yang bertentangan. Kata Yunani yang digunakan oleh Matius untuk lemah lembut adalah praus. Kata ini sulit untuk definisikan sebagai satu kata, tetapi kata ini berarti keseimbangan antara kemarahan dan ketidakpedulian. Hal ini memberikan gambaran kepribadian yang kuat, yang terkendali. Bagi orang Yunani kuno, praus adalah sifat buruk, lebih seperti kebiasaan buruk yang perlu diatasi, bukan sesuatu yang Anda banggakan untuk dimiliki. Sebaliknya, Yesus mengajarkan bahwa kualitas kuasa yang terkendali ini menuntun pada sukacita damai dan berkat-berkat duniawi. Yesus sejauh ini adalah orang yang paling lemah lembut yang pernah berjalan di dunia ini. Dia memiliki semua kekuatan surga, namun menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Bapa. Dalam Matius 28 ayat 17, Yesus menyatakan kuasa ini ketika dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tidak ada yang bisa melawan kehendaknya, namun dia dengan rela menyerahkan kekuatan itu kepada Tuhan. Itu adalah kelemah lembutan dalam tindakan. Itulah kualitas praus yang Yesus bicarakan dalam ucapan bahagia ini. Kelemah lembutan yang Yesus maksudkan dalam khotbah di bukit berbicara tentang kerendahan hati dan ketundukan. Tuhan cukup kuat untuk menghukum, namun menahan murkanya dan menawarkan belas kasihan sebagai gantinya. Inilah yang Yesus panggil untuk kita lakukan. Dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk mengendalikan dan patuh. Pikirkan ini secara alami. Bandingkan perbedaan antara balita yang menginginkan sesuatu dan orang tua yang menginginkan sesuatu. Balita menginginkannya sekarang dan memastikan semua orang tahu bahwa mereka menginginkannya, dan betapa tidak adilnya jika mereka belum memilikinya. Orang yang dewasa mengerti bahwa terkadang hal yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Terkadang hal yang kita inginkan tidak bermanfaat atau waktunya tidak tepat. Jenis kebijaksanaan ini datang dengan kekuatan untuk menyangkal keinginan kita demi kebaikan yang lebih besar. Seseorang yang lemah lembut tidak lemah, tetapi setia dan tunduk pada otoritas Tuhan. Pahala untuk ketaatan adalah warisan dalam hidup ini. Ya, kita memiliki masa depan dan upah kekal. Tetapi Yesus di sini berbicara tentang upah yang kita alami di dunia ini. Dia menggemakan janji Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri dan menikmati kedamaian yang besar. Sebagaimana Charles Spurgeon menjelaskan konsep ini, dia berkata, "Bapakku, ini semua milikmu, dan semua yang aku miliki adalah milikmu, karena saya adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Yesus Kristus." Berbicara tentang orang yang lemah lembut, dia menambahkan, "Sepertinya mereka akan diusir dari dunia, tetapi itu tidak akan terjadi karena mereka akan mewarisi bumi." Serigala memangsa domba, namun ada lebih banyak domba di dunia daripada serigala, dan domba terus berkembang biak dan diberi makan di padang rumput hijau. Akan selalu ada serigala yang mengancam dan mengeram. Kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka, tetapi panggilan kita adalah untuk mengampuni mereka. Karena itu, Tuhan akan membalas kepada kita di kehidupan ini dan juga di akhirat. Sungguh, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah mereka yang memiliki kuasa Tuhan yang memenuhi hidup mereka, namun hidup dalam penyerahan penuh kepada otoritasnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.